we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and home can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place, wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Our home. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua kita. Terima kasih oleh karena kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah ataupun renungan pagi. Bersama dengan saya pada pagi hari ini ada 3 keluarga pendeta. Yang pertama, yang sebelah ujung. Sebutkan nama Anda, Pastor. Setelah ini sudah, jadi saya bersama ini dengan istri saya, Dan yang terakhir, Pastor Simon Lambing. oke, terima kasih saya ucapkan pada ketiga pendeta kita, keluarga pendeta yang dapat bersama pada pagi hari dalam renungan pagi untuk keluarga. Apa kabar semua? Baik. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum kita teruskan renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berikan kesempatan ini kepada Pastor Ladin untuk melayangkan doa pembuka untuk semua kita. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang berlimpah untuk setiap kami dan kesatuan keluarga yang telah dilimpahkan untuk setiap keluarga kami. Dan saat ini kami ingin bersyukur oleh karena berkat dan juga kebaikan yang telah kami terima daripada Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan jalan kehidupan kami dan hari-hari kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya memohon dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kita ucapkan pada Pastor Ladin oleh karena melayangkan doa pembuka. Baik, kalau kita lihat tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pilihan damai sejahtera. Jadi untuk ayat kunci kita pada pagi hari ini saya minta Madam Ros untuk baca. Ayat kunci kita pada pagi ini adalah diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Madam Rose di atas
ayat kunci yang sudah beliau bacakan sebentar tadi. Baik, untuk seterusnya kita akan mendengar apa yang disebut sebagai meneroka damai sejahtera yang akan disampaikan oleh Pastor Sibon. Terima kasih Pastor Willy. Dalam dunia yang sibuk, detik-detik ketenangan adalah sangat penting. Kita perlu mempertahankan hidup kita dan tekan berhenti sejenak, supaya kita mempunyai masa untuk merenung kehidupan kita. Badan dan minda kita yang terlalu dirangsang perlu berehat, supaya ia boleh berehat dan disegarkan. Adalah baik untuk kita menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan untuk membantu menenangkan badan kita. Kita boleh bayangkan bahwa kita sedang menghirup damai sejahtera Tuhan dan menghapuskan semua perkara yang mengganggu ketentraman kita. Saat-saat damai adalah baik untuk anak-anak kita. Mereka memerlukan masa dalam kehidupan sibuk mereka untuk berhenti seketika dan merenung dan berehat, bukan supaya mereka boleh tidur sebentar, tetapi supaya mereka boleh belajar bagaimana untuk menenangkan diri apabila mereka merasa tertekan atau takut. Apabila kita mengalami rasa damai yang mendalam dengan Tuhan, Ia membantu kita menghadapi cabaran dengan keyakinan yang tenang bahwa Dia mengawal keadaan. Apabila kita mengalami damai sejahteranya, kita kurang berkemungkinan untuk berkata dan melakukan perkara yang menyakiti orang lain atau menimbulkan pertengkaran, dan kita lebih cenderung untuk menjadi baik dan bijak. Hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera yang boleh dibawa oleh Yesus ke dalam hidup kita, yang membantu kita untuk tetap tenang dalam badai kehidupan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. I want to sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I want to sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me fisher of men, keep me seeking. Make me fisher of men, I pray. Hallelujah. Make me fisher of men, keep me seeking. Seeking souls till Jesus comes again. I want to sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I want to sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Terima kasih kita ucapkan pada Pastor Sibon. Bagaimana Pastor Sibon yang sudah menjelaskan bagaimana meneroka damai sejahtera di dalam keluarga. Baik, pada saat ini saya akan sampaikan renungan kita, yaitu kalau kita lihat di dalam buku Matius pasal yang ke-8, di sini menceritakan damai sejahtera di dalam badai. Apa yang kita lihat di damai sejahtera dalam badai? Bagaimana apa yang dialami oleh anak murid Yesus pada satu ketika dulu? Mari kita lihat ataupun dengar sama-sama. Yesus meninggalkan hadiah yang sangat istimewa untuk sahabat-sahabatnya. Ia adalah suatu yang boleh dinikmati oleh semua orang, tidak kira bangsa, agama maupun kulit dan sebagainya. Di mana saja mereka berada.
Ia adalah anugerah hati damai sejahtera. Sebaik saja Yesus dilahirkan, para malaikat datang untuk memberitahu para gembala bahwa Tuhan sedang mendengar mesej damai sejahtera kepada seluruh dunia melalui bayi yang kecil ini. Apabila Yesus mulai berkhotbah, dia melihat betapa bimbang dan gelisahnya ramai orang itu. Mereka bimbang tentang makanan, pakaian, uang, pekerjaan, dan terhadap pemungut cukai dan para askar Roma. Dengan kebimbangan ini memenuhi pikiran mereka, sukar bagi mereka untuk diam dan merasa damai di dalam kehidupan mereka. Sukar bagi mereka untuk mendengar Yesus dan memikirkan apa yang dia katakan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya menaiki perahu untuk menyeberangi Tasik Galilea. Ia adalah sebuah tasik yang besar dengan bukit-bukit yang mengelilingi tasik tersebut. Dan ribut yang kuat boleh datang mendadak dengan cepat sekali. Yesus letih dan setelah berkhotbah seharian, mengajar, bercakap dengan orang yang ramai. Dia berbaring di dasar perahu dan tertidur. Tidak lama kemudian, angin ribut yang kuat melanda anak kapal kecil itu. Ombak memercik ke dalam perahu dan air mulai memenuhi perahu kayu itu. Perahu itu turun naik di atas ombak besar. Ia berpusing dan tenggelam. Dan semua orang yang berpegang erat pada perahu tersebut dengan tali, oleh karena ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Murid-murid Yesus ini merasa takut. Bahkan para nelayan yang sudah biasa dengan badai, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk memastikan perahu itu tegak dan terapung. Mereka terlalu sibuk dan takut sehingga mereka lupa bahwa Yesus berada di dalam perahu tempat mereka berada. Sampailah seorang teringat dan membangunkan dia untuk membantu mereka mengeluarkan air dari perahu tersebut. Yesus duduk melihat sahabat-sahabatnya yang panik dan ketakutan. Mereka berpikir akan lemas. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Saya ada di sini bersama-sama dengan kamu." Kemudian dia berdiri di atas perahu dan memberitahu angin. Kemudian dia berdiri di atas perahu dan memberitahu angin dan ombak supaya tenang. Tiba-tiba tasik itu rata dan tenang seperti cermin. Terang bulan terpantul dalam air. Angin rehat dan ombak hampir tidak bergoncang. Para murid menarik nafas lega. Mereka duduk di dalam perahu dan semua tekanan ketakutan mereka ditenangkan dengan penjagaan dan kedamaian Yesus yang penuh kasih. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke surga, dia memberitahukan kepada mereka supaya jangan takut atau terasa gelisah karena dia akan menyediakan tempat supaya setiap orang yang mengasihi Tuhan dapat hidup bersama-sama dalam damai selama-lamanya. Kita boleh memilih untuk memiliki damai dalam badai hidup kita karena Yesus senantiasa bersama dengan kita. Kasih yang sempurna menghilangkan semua ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena tidak kira apa yang berlaku, kita senantiasa selamat dalam pemeliharaan kasih Allah. Itu yang dapat kita tengok di dalam renungan kita pada pagi hari ini, berkenaan dengan bagaimana kita meletakkan Yesus sebagai dasar di dalam keluarga kita. Pada saat ini kita akan melihat berdasarkan apa yang kita tengok dari alam semula jadi. Banyak perkara yang kita pelajari. Sesuatu yang telah diciptakan Tuhan, kadang-kadang ia memberikan makna yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu saya ingin bertanya kepada ketiga pastor kita, keluarga pastor kita pada pagi hari ini, untuk membagikan pendapat Anda. Apa yang Anda tahu tentang batu? Apa makna di dalam kerohanian kehidupan kita? Pastor Ladin dulu. Oke. Jadi batu ini merupakan sebuah ciptaan yang kita lihat, yang kita jumpai di sekeliling kita, dan
saya percaya sebuah keluarga harus menjadi dasar yang memiliki batu yang kukuh untuk sentiasa kekal, terlebih lagi untuk tidak hanyut di dalam ujian, percubaan, terlebih lagi di dalam bentuk keluarga, hubungan yang kekal antara anak dan juga istri. Dan saya percaya Tuhan menghendaki kita kukuh seperti batu ini. Sekian. Oke, terima kasih kita ucapkan pada Pastor Ladin. Bagaimana poin yang sangat penting yang kita pelajari, kekukuhan di antara keluarga. Betul nggak, Pastor? Suami istri, kita lihat dasar daripada batu tersebut sangat bermakna di dalam kehidupan sebuah keluarga, terutama di keluarga pendeta. Oke, baik. Untuk terusnya kita akan minta pendapat daripada pastor kita yang kedua, itu Pastor Kenny. Oke, kalau kita lihat sekarang kan cuaca panas, oke. Karena kita perlukan sesuatu yang menyejukkan kita. Mari dalam keadaan yang panas ini kita carilah sesuatu yang menyejukkan kita. Oke, mungkin batu ini keras, tetapi saya ingin katakan kita perlukan batu yang selalu mengganggukan iman kita, itu hati kita ini. Sebab hati kita manusia sebenarnya keras seperti batu. Tetapi apabila kita membenarkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sekeras-keras batu ini pun, biar dia selalu terdedah pada awan, terdedah sebab hujan dan panas, dia akan luluh. Apatah lagi kita manusia, hati kita manusia. Apabila kita membenarkan kuasa Tuhan tinggal di hidup dalam hati kita, maka sekeras hati kita akan cair. Apa yang kita ingin gunakan di sini adalah buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Dalam kekeluargaan kita juga, kita harus mencairkan hati kita dalam hubungan kita suami istri, sesama anggota gereja kita. Agar sekeras hati manapun kita, apabila kita membenarkan Tuhan, saya percaya hati batu itu akan menjadi lembut selembutnya dalam kuasa Tuhan. Kau pasal kiri? Betul kan? Betul. Nah, itulah pandangan saya. Oke. Sekarang saya rasa hati Pastor Kenny tidak keras sudah. Oh, tidak. Dia lembut sudah. Lembut oleh istri saya. Oh, dekat dengan istri. Oke. Terima kasih daripada Pastor Kenny yang sudah memberikan pendapat tentang batu, seumpama hati. Tetapi kita tidak lengkap kalau tidak tanya istri dia. Hati istri itu lembut atau tidak? Oke. Batu ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, dan batu ini sangat keras kalau kita tengok daripada luarannya. Jadi seperti yang Pastor Kenny cakap tadi, kalau hati kita manusia walaupun sekeras batu dapat juga dilembutkan kiranya kita menyerahkan kepada Tuhan, kita berdoa setiap hari. Lebih-lebih lagi kalau suami kita hati dia sekeras batu juga. Ya, jadi jadi kita dalam situasi kita berkeluarga ini memang tidak dapat kita dapat nafikan. Ya, jadi dengan doa sajalah kita dapat berdamai, berbaik bersama keluarga kita, dengan anggota gereja juga. Itu saja pun. Oke, terima kasih kepada istri Pastor Kenny. Karena saya dapat belajar sesuatu yang baru dari mereka, keluarga ini. Saya dengar keluarga ini tadi saling menuang satu sama lain. Pastor Kenny menuang supaya hati dia lembut, istri juga menuang supaya lembut juga hati. Ya, ini yang bagus, kesatuan di dalam keluarga. Jadi inilah yang membuatkan keluarga beliau happy. Tengok senyum dia panjang sudah. Pada pagi hari ini. Baik, yang terakhir kita akan minta pendapat daripada Pastor Simon. Silakan Pastor. Oh, ini besar batu deh. Ya, besar. Terima kasih kepada Pastor Ladin, di mana dia katakan dasar rumah itu harus terletak kepada Yesus sebagai batu sandungan yang sempurna. Ya, terima kasih kepada Pastor Kenny dengan istrinya bahwa hati manusia itu keras pun Tuhan dapat mencairkan menjadi sesuatu yang sempurna dan baik. Dan untuk saya, kita lihat di badai, masa kita berada di laut,
satu-satunya tempat untuk kita mencari kedamaian, keselamatan, yaitu gunung, batu, pelindunganku. Itulah yang dicari kalau kita di laut, kalau kita menempuh badai yang sangat kuat. Jadi batu gunung itu saya lambangkan adalah kuasa Yesus itu sendiri. Kita minta tolong dari Dia karena Dia adalah satu-satunya pelindungan, keselamatan semasa kita di badai laut, yaitu batulah untuk kita berpaut umpama Yesus sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Sibon. Bagaimana Pastor Sibon telah memberikan makna tentang batu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan pula nanti Pastor, kita lihat ini batu seumpama Yesus, kita pergi lempar sama orang lain, nanti lain pula terjadi. Tidak boleh. Kena maksudnya lain daripada apa yang sepatutnya. Oke. Jadi terima kasih kepada ketiga pendeta kita dengan istri pendeta yang sudah memberikan makna batu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya percaya untuk ke depan kita harus mempelajari daripada apa yang telah disampaikan oleh para pendeta dan istri pendeta kepada kita, supaya tetap menjadi panduan agar batu Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, jadi untuk melayangkan doa penutup kita pada pagi hari ini, di acara renungan pagi kita mempersilakan Pastor Sibon. Silakan Pastor. Ya, doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih kuasa-Mu, kasih-Mu, keselamatanmu, keajaibanmu ditunjukkan melambangkan batu ini. Terima kasih atas renungan di mana kami harus berpaut mencari damai itu di dalam Yesus. Di dalam dunia yang penuh dengan persoalan, permasalahan, Yesuslah tempat kedamaian kami. Biar apa yang kami tunjukkan dalam renungan ini boleh membantu saudara dan saudari. Di manakah kami harus mencari damai? Adakah batu yang membunuh? Adakah batu yang melambangkan Yesus itu untuk kami berpaut keselamatan dan kedamaian? Terima kasih karena mendengar doa kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even without differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and home can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken.
Someone smiling, someone dreaming.